Kita boleh patah, kita boleh jatuh, kita boleh hancur, kita boleh terluka, tapi kita nggak boleh putus asa. Cuman satu aja, jangan putus asa, jangan nyerah. Saya udah terbiasa dalam hidup saya hancur, patah, terluka, pokoknya habis-habisan, berdarah-darah udah biasa. Tapi nyerah, no, saya nggak mau nyerah. Itu bukan prinsip saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renal Pati dengan NPM 2510. Bentar ya, tungguin. 11 Saya di sini akan menerangkan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara menerima, meriwayatkan dan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokusnya pada redaksi seperti matan dan jalur periwayatan, yaitu sanad. Ini jadinya short hadis, gitu sih. cara periwayatan dan pencatatannya. Sederhananya, ilmu hadis riwayah jadinya short, bukan menyampaikan video. hadis, ilmu yang menyampaikan hadis. Sedangkan ilmu hadis diroyah yaitu adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah atau menilai ya, kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah untuk menilai dan memahami hadis baik dari sisi sanad maupun matan. Ia meneliti kualitas perawi, hafalannya, kesinambungan sanadnya, serta kesesuaian matan dengan Al-Quran dan hadis lain. Sederhananya, ilmu hadis diroyah yaitu adalah ilmu yang memahami dan mengkritisi hadisnya. Dan ilmu hadis riwayah itu fokus membahas tentang lafaz hadisnya, rantai periwayatan, tata cara menerima dan menyampaikan hadis, penulisan, penghafalan dan periwayatan hadis. Sedangkan hadis diroyah itu fokus membahas pada kritik sanadnya, mengkritik matannya, membagi hadisnya seperti hadis sahih, matan, dhaif, dan kaidah-kaidah penilaian hadisnya. Nah, untuk manfaat hadis riwayah yaitu menjaga kemurnian hadis dari segi teks dan jalurnya, memastikan hadis bisa sampai kepada umat dengan lafaz yang benar, menjadi dasar rujukan bagi pengkaji hadis setelahnya. Maka hadis riwayah yaitu membedakan hadis yang sahih dan yang palsu atau bermasalah, dan memberi pedoman dalam memahami hadis secara benar, menjadi filter sebelum hadis dijadikan sumber hukum dan pedoman hidup. Baik, selanjutnya untuk tujuan mempelajari hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah itu agar hadis Nabi SAW dapat diriwayatkan dengan tepat, terjaga, dan tidak berubah dari generasi ke generasi yang lainnya. Dan sedangkan hadis diroyah adalah agar hadis dapat dikaji, diuji kebenarannya, dan dipahami secara mendalam sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengalaman syariat. Nah, dan untuk hubungan antara keduanya, ilmu hadis riwayah dan diroyah ibarat dua sisi mata uang, yaitu riwayah menjaga keaslian teks hadis, diroyah memastikan kualitas dan pemahaman hadis. Tanpa riwayah, hadis tidak sampai kepada kita. Tanpa diroyah, hadis yang sampai tidak bisa dipastikan kebenarannya. Jadi keduanya saling melengkapi. Riwayah menyediakan bahan mentah berupa teks hadis, sedangkan diroyah menyaring dan mengolahnya agar bisa dipakai sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Ya, sekian dari saya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ya, apabila ada kesalahan tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena telah menonton video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan lupa. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Ya, jangan lupa untuk tetap bersyukur karena telah diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, bye bye.